Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut keterangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dari separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, Injil pada hari ini mengajak kita sekali lagi untuk melihat diri kita, mata hati kita. Adakah kita benar-benar dapat mengikuti segala apa yang diajarkan oleh Tuhan? Ataupun kita seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang hanya mahu dipuji dan dimuliakan, ataupun duduk di bagian hadapan ketika mereka berdoa di sinagog. Inilah teguran yang diberikan oleh Yesus di dalam Injil pada hari ini. Dia mau kita untuk sentiasa tegas dalam melakukan apa sahaja di dalam kehidupan kita. Karena jika kita lihat dunia pada masa ini, banyak sekali cobaan dan dugaan yang kita akan hadapi yang diberikan oleh dunia pada saat ini. Jadi, kita harus tahu menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik bagi kita. Karena apabila kita jatuh di dalam cobaan dan dugaan, begitu sukar bagi kita untuk mendekatkan diri dengan Tuhan lagi. Ini yang terjadi bagi orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Karena kadangkala apa yang mereka ajarkan, mereka tidak ikuti. Kadangkala orang-orang di sekeliling mereka tidak endah, mereka tidak bantu. Jadi saudara dan saudari, jika sikap ini ada di dalam diri kita, kita harus merenung, kita harus berdoa, meminta kekuatan untuk melakukan kebaikan di dalam diri kita. Di dalam kita melakukan kebaikan, di dalam pelayanan atau apa sahaja yang kita lakukan, kita mesti tegas. Tegas demi diri kita, tegas demi kepercayaan dan iman kita terhadap Yesus. Jadi saudara dan saudari, marilah kita terus berdoa dan meminta bantuan daripada Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya yang dicurahkan di dalam diri kita, agar kita benar-benar dapat mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita semua. Dan kita harus berani untuk mengatakan tidak kepada cobaan dan dugaan yang ada di hadapan kita. Semuanya ini bergantung kepada diri kita sendiri. Mampukah kita untuk melawan cobaan dan dugaan yang akan datang? Jadi saudara dan saudari, jangan pernah putus harapan, jangan pernah mengalah.
di dalam kehidupan kita. Tetapi teruslah berusaha bangkit untuk memajukan diri kita demi Yesus dan juga demi keluarga kita, keluarga kamu. Jadi sekali lagi, marilah kita terus berdoa dan meminta bantuan daripada Tuhan agar kita sentiasa menjadi pengikut-pengikutnya yang setia dan berani untuk mengatakan tidak kepada cobaan dan dugaan yang akan datang. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.